Ikan mujair di dalam sumur. Semoga yang hadir panjang umur, supaya nggak ngantuk saja. Pak Saleh di bawah pohon sawit. Di atas dengar atau tidak? Yang sholat taraweh, saya doakan banyak duit. Kalau urusan duit, aminnya mesti berbanter ya, kencang. Ikan sepat, ikan lele, ceramahnya cepat saja le. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, para hadirin sholat isya dan taraweh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semua sehat Bapak Ibu? Sehat, bisa hadir bersama melaksanakan sholat tarawih, sholat isya dan tarawih yang kita laksanakan di masjid kita ini, di mana banyak sekali hamba-hamba Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang menginginkan hadir bersama seperti yang kita laksanakan di malam hari ini. Namun saudara-saudara kita mungkin lagi sakit sehingga tidak bisa, mungkin lagi sibuk dalam pekerjaannya, mungkin lagi jaga toko ya, mungkin lagi jaga kiosnya ataupun hal yang lain sebagainya dalam tugasnya yang nggak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir seperti kita ini. Maka kita yang hadir ini selayaknya memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya nggak apa-apa kalau ada yang aktivitas kita taraweh, ya nggak masalah. Tidak boleh ya karena gara-gara taraweh terus kemudian perekonomian juga terganggu. Tetap harus jalan juga. Hanya gara-gara taraweh besok anaknya nggak bisa makan, besok nggak bisa buka puasa karena nggak dapat duit. Mungkin malam hari ini ada orang yang mengejar hanya untuk kebutuhan besok pagi, untuk makan sahur, driver, ojek dan lain sebagainya. Satu kali dia berangkat untuk makan satu hari, ya bisa jadi, ya nggak apa-apa, tidak boleh terganggu aktivitas karena mencari nafkah juga wajib. Tetapi ya yang mana kita oleh Allah ditakdirkan malam hari ini bisa hadir bersama-sama, dan mudah-mudahan kehadiran kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tadi intinya semoga senantiasa tercurah junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa tentunya kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak Ibu, 2 malam sudah kita taraweh insyaallah malam hari ini, di mana di dalam bulan suci Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyiapkan, ada beberapa hal-hal yang disiapkan dan menjadi amalan beliau. Ya, diantaranya adalah yang pertama di malam-malam ataupun di bulan suci Ramadan Rasulullah itu memperbanyak sholat sunnah, ya memperbanyak sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah yang kemarin disebutkan oleh Bapak Ketua Panitia, itu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib atau yang disebut dengan rawatib, maupun sholat sunnah yang lain, termasuk malam hari ini kita sholat taraweh. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah itu ketika Ramadan sampai kakinya bengkak karena banyak sholat sunnah. Kita juga bengkak, alhamdulillah, tapi karena salah makan. Karena habis makan kondro, ya pagi-pagi kakinya bengkak, bukan gara-gara karena banyaknya sholat sunnah ya. Jadi ini yang ditingkatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dan yang kedua yang dianjurkan kita mengikuti Rasulullah adalah Rasulullah banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Yaitu membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di sela-sela waktu kita. Mungkin kalau di luar Ramadan kita lebih banyak memandang HP kita,
mungkin di dalam bulan Ramadan ini ya kita kurangilah, kita tingkatkan. Kita membaca Al-Quran minimal 1 bulan itu ya khatam sekali, itu minimal lah gitu ya. Sampai kita nggak khatam sekali itu ya kebangetan, terlalu. Kalau Roma Irama bilang terlalu ya begitu ya. Ya harus ditingkatkan. Ini peningkatan yang kita harus upayakan di dalam bulan Ramadan. Memperbanyak interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Maka di dalam masjid kita ini juga nanti insya Allah akan kita mulai ya, kita akan ada tadarus setelah kita sholat tarawih. Ini dalam rangka apa? Meningkatkan pembacaan Al-Quran kita. Ustadz, saya malu, bacaan saya masih kurang bagus, bacaan saya masih belepotan. Tidak apa-apa ya, anak kita itu kalau dengan kita kan kita tetap senang, walaupun anak kita cadel-cadel, bicaranya nggak jelas, tapi sering komunikasi dengan kita tetap senang ya kan, daripada diam saja nanti bahaya, ini anakku bisa bicara atau tidak, kan begitu ya. Yang paling tidak kita mau belajar ya, kita mau sungguh-sungguh belajar, insya Allah kekurangan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tetap tingkatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran ya, kita upayakan minimal 1 bulan itu, minimal 1 bulan itu ya khatam sekali. Jadi 1 hari itu 1 juz, kalau dibagi kali ya, dibagi 30 hari ya, 1 juz itu 1 juz 1 hari, 1 hari dibagi 5 waktu sholat berarti 2 lembar. Jadi setiap selesai sholat baca 2 lembar, selesai sholat baca 2 lembar. Insya Allah nanti ya selesai dalam 1 Ramadan itu 1 kali khatam. Kemudian yang terakhir Rasulullah tingkatkan kana ajwadun nas. Rasulullah itu menjadi manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi makan fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan termasuk memberi makan kepada orang-orang yang puasa. Di dalam hadis barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka orang yang memberi makan tadi mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, disinilah kemudian panitia membuat ada takjil Ramadan, takjil buka puasa, terus ada makan sahur. Kalau di rumah tidak ada istri, ya boleh ke sini nanti gabung makan sahur. Seperti Pak Heri ini kan ditinggalin, kasihan ya. Ya bolehlah nanti malam-malam ke sini makan sahur bareng-bareng kita di sini. Bapak-bapak yang mungkin tidak ada yang masak, boleh silahkan nanti kita nikmati bersama. Jadi sudah diumumkan ya. Ya kalau kebagian banyak ya alhamdulillah, kalau sedikit kita ya rame-ramean begitu. Jadi ini adalah termasuk apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, itu meningkatkan dermawan atau meningkatkan sedekah atau sedekah di dalam bulan suci Ramadan ya. Ada kota amal, ada itu takjil, ada sahur dan lain sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua 3 hal tadi ya, mulai dari banyak sholat sunnah, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, ini semua terprogram di dalam kepanitiaan amaliyah Ramadan Jamiatul Muslimin ya. Sehingga mari kita mendukung secara ya, baik itu secara materi maupun secara minimal dengan doa ya, dengan doa lah. Kalau nggak mampu memberi ataupun tidak mampu membantu, yang penting jangan mengganggu ya. Ya intinya adalah dengan doa, kalau memang mampunya dengan doa, karena doa juga termasuk sedekah ya, doa yang baik. Jadi inilah yang mungkin harus kita tingkatkan. Dari tahun ke tahun kita puasa, sampai kita berapa tahun usia kita ini, berapa puluh tahun kita sudah puasa, mudah-mudahan membawa perubahan yang terbaik untuk diri kita ya. Demikian.